Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali atau dapat dipertemukan dalam kegiatan workshop klinik proposal penelitian dan pengabdian di Tertimas dari LPPM Setarimas Wonogiri. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semuanya dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dosen yang terhormat, hari ini dalam kegiatan workshop klinik proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen semuanya dan terutama kepada pemateri pada hari ini yaitu Bapak Dr. Ahmad Anwar Dhani, MSI, dosen dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang terhormat Ibu Ati Nur Farmati, MIKOM Ketua STIMAS Wonogiri, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Kepala LPPM STIMAS Wonogiri, Ibu Nadiro SSI MIKOM, yang beliau juga sudah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang terhormat Dr. Ahmad Anwar Dhani, MSI, pemateri workshop, dan beliau juga dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dan telah hadir juga bersama kita pada hari ini. Dan tidak lupa yang kami hormati para wakil ketua, para dan yang berbahagia. Saya Muhammad Umar Kadi, moderator dan bicara kita pada hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu opening speech dari Ketua STIMAS Wonogiri, yang keempat penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian yang kelima yaitu foto bersama, dan terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, mari kita buka acara pada hari ini dengan membacakan Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, dengan pembukaan semoga acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi. Kami mohon kepada Bapak Ibu dosen semuanya untuk bersikap tegap guna menghargai, menghormati dan kebangsaan Indonesia.
Baik, demikian penyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu acara selanjutnya opening speech kami yang akan disampaikan oleh Ibu Ati Nurfamati Mekom, Ketua Setas Wonogiri. Kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita semua dapat bertemu dalam kesempatan siang hari ini di tanggal 27 Januari, dan tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat yang kita nantikan nanti di yaumil akhir begitu. Dan atas karunia-Nya juga kita bisa berada di sini, di tempat ini, di hari ini begitu. Kita bisa menerima segala hal baik yang kita alami hari ini. Baik, selamat pagi Pak Umar Dhani. Selamat pagi Ibu. Nggih, matur nuwun, mohon bimbingannya Mbok Bilih. Saya tidak tahu jenengan masih ingat saya atau enggak ya begitu. Karena bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih jadi LPM Staimas begitu, saya ke UIN bertemu dengan Dek Fatur LPPM, ya waktu itu masih kecil sepertinya yang dekat kamar mandi itu. Saya minta bantuan jenengan arahan, akhirnya saya dibantu jurnal. Kemudian jenengan memberikan kontak dari UIN Aceh apa ya, saya lupa itu. UIN Aceh begitu, dan jurnal ketika saya masuk jurnalnya itu di Sinta 3 atau Sinta 3 atau 4 kemudian ternyata dia akreditasi ke Sinta 2 begitu. Jadi jurnal saya satu-satunya yang punya Sinta 2 begitu. Jadi ini pertemuan on Zoom yang pertama, tapi offline kita sudah pernah bertemu Pak Umar Dhani. Jadi saya tidak tahu jenengan masih ingat sama saya atau tidak begitu, dan mohon bantuannya, mohon nanti bimbingannya kepada teman-teman seperti itu. Dan istilahnya ini semua ikhtiar kita semuanya bersama begitu. Staimas Wonogiri, kita kampus yang ada di sini begitu, karena STA tentunya grade kita belum di institut dan juga belum di universitas, tapi di beberapa saat lalu sudah ada yang pernah dapat Litab Dimas dari Staimas Wonogiri itu 2 kali, dan kemarin teman-teman sepertinya entah kenapa kita karena STAI begitu, jadi jarang kuotanya seolah-olah dipakai untuk universitas begitu ya, untuk UIN begitu. Jadi ini tetap kita upayakan ikhtiarnya, semoga nanti bisa mohon arahan dan bimbingan begitu. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman semuanya, baik dari LPM, LPPM, Kaprodi PAI, ESHTN, KPI, Ekonomi Syariah yang hari ini hadir. Semoga teman-teman tetap semuanya berupaya agar tetap kita ikhtiarkan, kalau misalkan tidak hari ini ya esok lusa atau tahun depan atau tahun depannya lagi, tetap jangan menyerah untuk melaksanakan Litab Dimas atau mengikuti kompetisi ini begitu. Ini ikhtiar kita bersama. Bismillah, semoga ini nanti dan saya yakin sangat amat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita dapat insight dari jenengan Pak Umar Dhani, matur nuwun, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ati Nurfamati atas opening speech yang sangat luar biasa. Terima kasih atas arahan dan masukannya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV atau kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Anwar Dhani, M.Sc. Ya. Pendidikan beliau diraih, pendidikan terakhir yaitu S3 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian ada berbagai macam penelitian yang telah beliau lakukan sejak tahun 2016 sampai dengan 2024. Kemudian juga berbagai publikasi lainnya yang telah diterbitkan, baik itu di jurnal, dari tahun 2016 sampai dengan 2025 ini. Dan berbagai riwayat pekerja yang telah beliau lakukan dari tahun 2024 sampai dengan 2026 ini.
Dan terakhir, beliau sebagai dosen tetap di UIN Raja Mas Said Surakarta dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Mari kita sambut bersama dengan hangat kepada beliau Dr. Ahmad Anwar Jani, MSI. Kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Sekolah Staimas Wonogiri, ya, beserta seluruh jajaran Wakil Ketua, Ketua LPPM Staimas Wonogiri beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan dosen yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita sampaikan biqaulin alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, karunia, sehat, sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama secara daring mengikuti kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas pendidikan, kualitas tata kelola, serta kualitas Taimas secara umum. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan meladani dan mengikuti ajaran beliau, kita dicatat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pada Ibu Ketua yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi, sharing terkait dengan informasi bantuan Kitab Dimas di tahun 2026 yang baru saja dibuka. Dan alhamdulillah sepertinya diperpanjang sampai tanggal 15 Februari, Ibu. Jadi kalau teman-teman masih belum siap karena masih sibuk BKD katanya kemarin, ini ada sepertinya akan diperpanjang, informasinya terakhir akan sampai 15 Februari. Jadi masih ada kesempatan yang cukup panjang untuk menyusun proposal sebaik-baiknya, sehingga terbuka lagi kesempatan mungkin Bapak Ibu yang akan menerima bantuan di tahun 2026 ini. Baik, mohon izin share screen Bapak Ibu sekalian. Oke, terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat? Oke, baik. Oke. Saya akan sampaikan informasi bantuan penelitian berbasis SBK tahun 2026, tapi mungkin ada beberapa, bisa jadi teman-teman dari LPPM sudah ikut kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilaksanakan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Diktis, yang disampaikan di awal tahun 2026 kemarin, ya, tapi ini ada beberapa hal teknis yang mungkin belum disampaikan dan akan saya sampaikan di sini, tapi tidak secara keseluruhan, ya, karena Kitab Dimas sendiri bukan barang baru, ya, jadi teman-teman juga mungkin beberapa di antaranya sudah familiar dan hanya update-update baru saja yang akan kami sampaikan di sini. Baik, apa yang akan kita bahas pagi ini? Pertama adalah terkait tema prioritas. Ya, jadi apa sih yang menjadi tema dan fokus prioritas di tahun ini, tahun 2026? Lalu apa saja klaster bantuan yang tersedia pada tahun ini, terutama untuk teman-teman dari PT KIS? Lalu bagaimana mekanisme pengusulannya dan apa hal teknis yang berubah? Mungkin itu yang perlu kita sampaikan agar teman-teman juga bisa antisipasi terkait dengan hal tersebut. Pertama, terkait tema prioritas. Tahun ini Kementerian Agama terutama di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, wabil khusus itu di teman-teman Subdit Penelitian, mendapatkan tugas untuk mengembangkan topik-topik yang terkait dengan Asta Protas pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam 7 tema sentral, tema prioritas penelitian berbasis SBK di tahun 2026. Jadi pertama ada terkait dengan ekoteologi, ya, jadi bagaimana
agama selaras dengan pemeliharaan alam, ya, ekoteologi. Lalu kemudian ada kurikulum berbasis cinta, ini programnya Kementerian Agama, salah satu program prioritas juga. Lalu kemudian ada moderasi beragama yang masih dilanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada terkait dengan digital Islam, bagaimana perkembangan dunia Islam di zaman digital saat ini, baik itu terkait dengan media sosial, artificial intelligence, dan lain sebagainya, terutama dalam konteks beragama Islam. Lalu ada integrasi Islam dan sains, kajian manuskrip dan turos juga sekarang menjadi bagian dari prioritas juga. Bahkan ada satu klaster khusus, Bapak Ibu, klaster kajian Islam khusus untuk mendalami kajian manuskrip dan turos ini. Lalu ada juga terkait dengan sekolah rakyat. Nah, nanti teman-teman jika ingin fokus ke salah satu dari tema prioritas ini, akan lebih disarankan untuk mengarah ke sana. Karena itu menjadi tema prioritas. Jadi umpamanya ada 10 yang bagus, nanti akan dilihat topik yang sesuai dengan tema-tema ini apa saja, dan itu yang akan menjadi prioritas dalam penetapan penerima bantuan di tahun 2026 ini. Jadi monggo nanti diperhatikan ada 7 ya tema prioritas yang di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali nanti rencananya mau mengajukan proposal di bidang apa, di topik kajian yang mana. Selanjutnya adalah terkait dengan klaster bantuannya. Yang berbeda hanya satu dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun sebelumnya belum ada namanya klaster penelitian pengembangan kajian keislaman. Nah, di tahun ini ada satu klaster paling bawah itu Bapak Ibu bisa lihat di jenis riset pengembangan ada penelitian pengembangan kajian keislaman yang diarahkan untuk pengembangan kajian turos dan kajian manuskrip di Nusantara. Jadi monggo nanti jika ada yang tertarik di bidang itu bisa mengusulkan di klaster tersebut jika kualifikasinya sesuai. Ya. Jadi kualifikasinya juga nanti menentukan apakah seorang peneliti bisa mengusulkan pada klaster tertentu atau tidak. Nah, khusus untuk PTKIS sebenarnya masih sama kebijakannya seperti tahun lalu, disediakan 3 klaster khusus di mana hanya dosen PTKIS yang bisa mengusulkan di situ. Jadi kalau tadi Ibu Ketua menyinggung tahun lalu kita nggak dapat, ya itu bukan apa istilahnya ya, bukan karena difokuskan ke UIN, bukan begitu, enggak. Tapi memang tahun lalu itu pemangkasannya sangat ekstrim, jadi jumlah bantuannya pun menurun sangat drastis, maka kemudian banyak yang tidak bisa didanai oleh teman-teman di Kementerian Agama karena pendanaannya banyak ditarik untuk kegiatan MBG yang menjadi fokus pemerintah pada tahun lalu. Tapi tetap ada klaster yang khusus untuk teman-teman PTKIS. Jadi 3 ya. Jadi plus 1 penelitian dasar pembinaan kapasitas yang nomor 1 ini, yang A nomor 1. Lalu kemudian penelitian dasar pengembangan program studi. Lalu ada lagi penelitian dasar interdisipliner. Jadi Bapak Ibu nanti bersaingnya dengan sesama PTKIS, tidak bersaing dengan UIN, kecuali nanti Bapak Ibu mengirim proposalnya submitnya di klaster yang di bawah ini. Ya. Jadi silakan diperhatikan checklistnya. Jadi umpamanya Dudi, kolaborasi antar perguruan tinggi, lalu pengembangan kolaborasi internasional, itu nanti bersaingnya dengan dosen-dosen di PTKIN, entah itu UIN ataupun IAIN. Tapi kalau di klaster pertama yang 1, 2, 3 ini, nanti Bapak Ibu bersaingnya dengan sesama PTKIS. Jadi dengan, kalau di sini mungkin dengan IIM, ya, dengan mana lagi, beberapa sekolah tinggi yang lainnya. Di sesama PTKIN, tidak akan ada dosen PTKIN yang masuk ke sini. Jadi ini khusus untuk klaster PTKIS ada 3. Lalu apa syarat khusus yang harus diperhatikan? Nah, pertama, umpamanya ini masih seperti yang lalu ya, Pak Ibu. Jadi belum berubah sebenarnya. Hanya berapa mungkin yang berubah seperti pengembangan kajian keislaman ini yang sebelumnya belum ada, sekarang ada. Nah, di tahun ini asisten ahli yang sudah doktor itu bisa
mengajukan di 3 klaster, Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya kan hanya di pembinaan kapasitas, kalau masih asisten ahli ya hanya bisa di situ. Nah, untuk tahun ini itu bisa di 3 klaster sebagai ketua ya. Jadi di pembinaan kapasitas dia bisa di situ karena dia asisten ahli. Tapi karena dia sudah doktor, maka dia juga bisa mengajukan di program studi ataupun di interdisipliner. Syaratnya dia asisten ahli dan sudah doktor. Itu saja. Kalau sudah doktor walaupun masih asisten ahli, maka bisa mengajukan di klaster pengembangan program studi atau di klaster interdisipliner. Selain itu, maka ada ketentuan-ketentuan, umpamanya minimal ketuanya adalah lektor. Ada juga yang Budi itu lektor dan sudah doktor. Kalau lektor tapi belum doktor juga belum bisa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ketentuan-ketentuan dasarnya. Jadi umpamanya kolaborasi antar perguruan tinggi itu minimal 4 orang dan melibatkan PTKIS. Jadi harus ada dosen dari PTKIS-nya, baik itu sebagai ketua ataupun sebagai anggota. Nah, ketuanya minimal adalah lektor dan sudah bergelar doktor. Demikian. Ini tolong diperhatikan dan nantinya di sistem akan otomatis memilah dan memilih. Jadi memilah. Jadi kalau belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun jabatan fungsionalnya, maka klasternya juga tidak akan keluar. Jadi Bapak Ibu hanya akan melihat dan bisa memilih klaster yang sesuai dengan jenjang pendidikan serta jabatan fungsional yang ada saat ini. Nah, bagaimana proses pengusulannya? Beberapa hal yang berubah ada, yang tidak berubah ada. Yang pertama, tentu punya ID di Diktabdimas, ID peneliti di Diktabdimas. Nah, ini tetap pakem yang asal. Lalu ada ketentuan, satu pengusul hanya satu proposal. Ini yang berubah. Kalau tahun lalu, satu orang bisa mengusulkan beberapa proposal. Sebagai ketua, sebagai anggota, itu bisa lebih dari satu. Tahun ini dibatasi. Satu proposal hanya bisa, satu pengusul hanya bisa mengajukan satu proposal. Baik sebagai ketua ataupun sebagai anggota tim peneliti. Nah, kalau yang kedua, yang ketiga, ini sama ya. Hak akses terhadap klaster tergantung jenjang pendidikan dan jabatan fungsional. Nah, untuk dosen PTKIN itu update datanya di admin kampus. Untuk teman-teman yang berasal dari PTKIS itu nanti mengupdate-nya di profil masing-masing. Jadi di profil pengguna itu sudah kami tambahkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsionalnya sudah lama, tapi jenjang pendidikannya baru. Nah, nanti silakan diupdate jenjang pendidikannya apa saat ini. Apakah S2 ataukah sudah S3. Tapi nanti harus disertai dengan mengupdate juga di jenjang pendidikan, di riwayat pendidikan, Bapak Ibu. Agar nanti pada saat proses validasi, profil Bapak Ibu bisa divalidasi dengan benar. Lalu tidak punya tagihan outcome di tahun sebelumnya, di bantuan sebelumnya, jadi belum punya tagihan atau hutang publikasi ya. Lalu yang baru juga adalah hasil cek similarity-nya maksimal 20%. Kalau maksimal 20%-nya masih sama seperti tahun lalu. Hanya berbedanya adalah hasil cek similarity-nya diunggah mandiri oleh pengusul. Kalau biasanya itu dilakukan oleh tim validasi atau verifikator di Jakarta. Nah, tahun ini para peneliti diminta untuk mengunggah secara mandiri beserta surat pernyataan bermaterai. Nanti formatnya ada. Jadi nanti di format di proses unggah berkas, Bapak Ibu diminta untuk mengunggah hasil cek similarity beserta surat pernyataan bermaterai 10.000. Lalu mengusulkan bantuan sebelum waktu pengusulan berakhir. Nanti kalau sudah selesai tidak bisa lagi mengusulkan. Nah, hal teknis yang akan kita sampaikan adalah pertama, ada yang berubah ya. Jadi di proses pengisian fill-in ada tambahan fill-in alternatif. Nah, ada tombolnya begini bentuknya. Nanti kalau biasanya Bapak Ibu mengisi fill-in itu sampai 12 item dari judul sampai bibliografi. Nah, di tahun ini kita tambahkan fasilitas untuk mengisi bagian per bagian. Jadi kalau ini diklik, gunakan fill-in alternatif, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada proses pengisian fill-in yang
dipecah-pecah menjadi bagian per bagian. Jadi judulnya dahulu, abstraknya dahulu, latar belakang, rumusan masalah, diisi satu-satu. Jadi disimpan satu per satu. Judulnya disimpan, abstraknya diisi, lalu kemudian disimpan. Jadi mengisinya satu per satu. Ini kita harapkan dapat mempermudah Bapak Ibu yang selama ini mungkin kadang-kadang terkendala pada saat mengisi fill-in itu sering terblokir karena dalam isiannya ada karakter tanda petik tunggal, petik ganda, atau kadang-kadang yang sekarang sering terblokir itu adalah kata HTTP atau HTTPS. Itu harus dihapus ya. Jadi di bagian atas kita sudah berikan warning Bapak Ibu untuk tidak menyertakan karakter ataupun kata yang tersedia di sini. Jadi kalau ada dalam fill-in-nya pasti akan diblokir oleh aplikasi security jaringan di Kementerian Agama. Nah, dengan dibagi menjadi fill-in bertahap ini, Bapak Ibu jadi tahu, oh bermasalahnya di bagian A, bermasalahnya di bagian B, ataupun yang lainnya. Oke, selanjutnya yang juga perlu kami sampaikan update-nya adalah terkait dengan unggah berkas hasil cek similarity. Jadi Bapak Ibu nanti perlu mengunggah hasil cek similarity atas berkas proposalnya secara mandiri. Diunggahnya bersama dengan berkas proposal serta berkas RAB ini. Jadi sudah ada tempatnya di sini, sudah tersedia di situ. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebelum diunggah, sebaiknya hasil cek similarity-nya itu nanti dikompres dahulu. Entah menggunakan aplikasi di laptop sendiri atau menggunakan fasilitas yang tersedia secara online, umpamanya menggunakan I Love PDF ataupun Small PDF. Di aplikasi Kitab Dimas kita sudah sediakan informasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang sering dipakai saat ini atau menggunakan tools yang sudah direkomendasikan di sini. Jadi nanti hasil cek similarity dan surat pernyataan bebas plagiasinya nanti diunggah di bagian ini ya, hasil teks similarity. Dijadikan satu file, jadi tidak diunggah dua kali, tapi dijadikan satu file antara hasil teks similarity dengan surat pernyataan bermaterainya. Nah, bagaimana format suratnya? Format suratnya sudah tersedia di Juknis. Bapak Ibu kalau buka halaman Kitab Dimas di depan, lalu kemudian mencari di bagian petunjuk teknis, itu di halaman 80 di Juknis sudah tersedia format surat pernyataan bebas plagiasinya. Nanti silakan diketik ulang, lalu kemudian ditandatangani berserta materai, di-scan, lalu kemudian diunggah bersama dengan hasil teks similarity proposalnya. Nah, surat pernyataannya bisa digabung, bisa dipisah. Kalau dia digabung, maka nanti diunggahnya bersamaan dengan hasil cek similarity. Kalau dipisah, nanti maka diunggahnya di berkas pendukung di bagian bawah ini. Jadi di berkas pendukung itu ada tambah berkas pendukung, namanya di situ diisi surat pernyataan bebas plagiasi. Itu pilihan yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu, bisa menggunakan yang digabung, bisa dipisah. Hal lainnya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwanya selalu kami ingatkan untuk para pengusul itu untuk membaca dan memahami juknis bantuan agar tidak keliru secara administratif, tidak keliru dalam arti Bapak Ibu memahami apa yang menjadi ketentuan pada saat mengusulkan proposal. Nah, jika ada Bapak Ibu yang terblokir akunnya karena bisa jadi ada masalah, outcome belum selesai, abstrak belum diisi, ataupun yang lainnya, nanti bisa mengisi formulir di helpdesk info. Jadi kalau terblokir atau ada masalah, silakan lapor di sini. Yang perlu kami sampaikan juga adalah tahun ini ada kebijakan yang berbeda juga sebenarnya. Jadi satu peneliti itu hanya memilih satu pengelola bantuan. Tapi karena teman-teman ini berasal dari PT KIS, maka hanya bisa mengajukan di pusat saja, pasti. Nah, untuk yang teman-teman di PT KIS itu, mereka harus memilih mau mengajukan di kampus atau mengajukan di pusat. Itu pilihan yang harus dipilih. Oke. Kemarin saya diminta untuk mereview salah satu proposal yang sudah dikirimkan. Ya, jadi harapannya ada banyak proposal, tapi mungkin karena sibuk, maka hanya satu proposal yang sepertinya sudah dikirimkan di link Google Drive yang tersedia. Nah, beberapa hal yang perlu
saya sampaikan sebelum review ini dilakukan. Pertama, review ini dibuat mengacu pada Juknis Bantuan 2026 yang baru. Lalu hasil reviewnya mungkin tidak menjamin lolos ataupun menjadi penerima bantuan. Jadi ini adalah masukan agar proposalnya bisa diperbaiki, tapi itu juga tidak akan bisa menjamin proposalnya akan lolos. Terus hasil reviewnya juga subjektif ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai peneliti dan mereview. Lalu untuk hasil yang lebih optimal mungkin nanti pengusulnya bisa mencari opini lain dari berbagai pihak yang lain. Boleh minta pada usulan ataupun kritik atau review dari pihak lain untuk bisa menyempurnakan hasil akhir dari proposal yang akan diajukan tersebut. Proposal yang dikirim kemarin itu tentang strategi komunikasi pembangunan dan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan ekonomi sirkular. Ya, ini bidangnya ikutnya ekonomi ya. Catatannya ada beberapa bagian. Pertama, untuk judul memang sudah cukup menjanjikan, namun bukan sesuatu yang benar-benar baru. Dalam arti kajian mengenai pengelolaan sampah, terutama dalam kajian pengelolaan sampah berkelanjutan dan dikaitkan dengan ekonomi sirkular, itu sudah ada beberapa yang lain ya. Ada beberapa kajian-kajian sebelumnya yang sudah dilakukan, ada beberapa publikasi juga. Jadi bukan sesuatu yang betul-betul baru sebenarnya. Jadi ini mungkin bagian dari pengembangan, terutama pada saat dihubungkan dengan strategi komunikasi pembangunan. Mungkin ada nilai novelty-nya, ya, tapi bukan sesuatu yang benar-benar baru. Di bagian latar belakang ada beberapa yang menjadi catatan. Pertama, setelah membaca latar belakang yang ada itu, belum ada deskripsi tentang model komunikasi yang sudah digunakan Pemda Wonogiri terkait dengan sampah. Jadi sudah cerita bahwa pengelolaan sampah di Wonogiri belum optimal, belum ini segala macam. Tapi kan ini kajiannya strategi komunikasi pembangunan. Nah, di latar belakang itu belum dideskripsikan, ya model komunikasi yang dipakai saat ini seperti apa. Model promosi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemda Wonogiri apa saja bentuknya, apakah ada banner, apakah ada slogan atau apa yang lainnya, itu belum ada di latar belakang. Dan itu penting sebenarnya karena topiknya kan sebenarnya strategi komunikasi pembangunan dalam pengelolaan sampah, tapi bagian itunya belum muncul. Yang baru muncul adalah baru terkait dengan pengelolaan sampahnya belum baik dan lain sebagainya. Terus karena ini dihubungkan dengan ekonomi sirkular yang di beberapa bagian dari latar belakangnya itu menyebut bahwa pengelolaan sampah itu kalau dikelola dengan baik bisa meningkatkan model ekonomi sirkular. Tapi belum ada tuh data efektivitasnya. Jadi apakah benar model ekonomi sirkular itu bisa diimplementasikan dalam pengelolaan sampah atau pokoknya pengelolaan sampah yang berkelanjutan nanti bisa berdampak terhadap model ekonomi sirkular. Nah, itu belum ada datanya. Data dalam arti hasil penelitian sebelumnya ada nggak yang sudah menyatakan ke arah sana bahwa memang pengelolaan sampah berkelanjutan itu nanti bisa mewujudkan ekonomi sirkular. Itu coba dicari dulu. Harusnya sih ada penelitian tentang itu. Nah, tapi di sana belum ada di latar belakang. Lalu di bagian rumusan masalah, ini sebenarnya terkait dengan latar belakangnya juga. Jadi kalau membaca antara latar belakang dan rumusan masalah itu, saya cenderung merasa ada sesuatu yang hilang, ada yang miss gitu. Jadi kalau kita baca latar belakangnya itu fokus pada merumuskan. Jadi inginnya itu ya bagaimana strategi komunikasi pembangunan itu nanti bisa mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Wonogiri. Maunya ke sana. Tapi rumusan masalahnya mendeskripsikan apa yang sudah ada. Padahal strategi komunikasi pembangunannya itu belum ada barangnya. Lalu terus yang mau dideskripsikan apanya? Sementara kan strategi komunikasi pembangunannya itu belum ada di sana.
Karena di latar belakang disebutkan bahwa komunikasinya belum bagus dan seterusnya. Jadi ya itu miss. Jadi antara latar belakang dengan rumusan masalah. Jadi latar belakangnya itu seolah-olah ingin merumuskan nanti strategi komunikasi pembangunan yang bagus tuh begini loh, begini dan segala macam. Tapi rumusan masalahnya ingin mendeskripsikan, loh barangnya belum ada, terus yang dideskripsikan apanya. Terus ada muncul pertanyaan juga kalau kita melihatnya itu, apakah strategi komunikasinya sudah sukses sehingga perlu diteliti gitu. Kalau dengan model rumusan masalah yang ada sekarang itu sebenarnya itu bisa dipakai jika pengelolaan sampah di Wonogiri itu sudah bagus sekali sehingga bisa menjadi percontohan di tempat lain. Maka model penelitian dengan model deskripsi itu bisa dipakai karena nanti akan menjadi acuan atau contoh bagi orang lain. Nah, karena ini agak miss, maka menjadi pertanyaan sebenarnya, pertanyaan lanjutannya itu, sebenarnya ini mau meneliti ke arah penelitian deskriptif atau mau melakukan penelitian evaluatif. Kalau deskriptif sepertinya belum pas, karena pengelolaan sampah di sana belum begitu bagus, strategi komunikasinya juga belum pas. Tapi kalau mau diarahkan ke penelitian evaluasi, mungkin oke. Jadi nanti berubahnya banyak kalau ke arah penelitian evaluasi. Jadi arahnya adalah penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana komunikasi yang sudah dipakai saat ini dalam pengelolaan sampah di Wonogiri. Kalau arahnya penelitian evaluasi, monggo itu nanti dipertimbangkan ya. Ini beberapa bagian yang menurut saya masih lubang dalam proposal ini dan harus segera ditutup kalau mau proposalnya menjadi lebih menarik. Lalu untuk kajian terdahulu ya, kajian terdahulunya fokus mengeksplorasi tentang pengelolaan sampah. Itu banyak banget, ada sekitar 4 atau 5 gitu, kajian tentang pengelolaan sampahnya. Padahal fokus kajiannya tidak hanya itu, ada tema mengenai komunikasi pembangunan, dan itu belum ada di kajian terdahulu. Satu pun belum ada tentang komunikasi pembangunan. Jadi karena ini kan variabelnya atau topiknya ya, kalau ini kualitatif kan, kalau mau kita sebut variabel mungkin agak janggal, walaupun sebenarnya variabel juga bisa. Itu kan di judulnya ada satu strategi komunikasi pembangunan, dua pengelolaan sampah berkelanjutan, lalu ada tiga ekonomi sirkular, kan ada tiga kajiannya itu. Jadi harusnya sih kajian terdahulunya juga mengcover tiga hal itu. Apa saja sih kajian komunikasi pembangunan? Apalagi kalau bisa ketemu tuh mengenai komunikasi pembangunan dalam pengelolaan sampah akan bagus sekali. Tapi kan yang sudah ada saat ini itu kajiannya masih tentang pengelolaan sampah ataupun dikaitkan dengan ekonomi sirkular. Itu sudah ada, tapi terkait dengan komunikasi pembangunannya belum ada. Nah, maka perlu ditambahkan kalau memang di situ umpamanya menggunakan ada 9 kajian terdahulu umpamanya, maka mungkin perlu 3-3-3 atau ya kalau memang ada yang bisa ketemu beberapa variabel menjadi satu dalam satu topik penelitian terdahulu, ya itu akan lebih baik lagi agar ya balance lah. Jadi tidak ada yang kemudian seolah-olah belum ada kajian di sana. Kalau dicari itu kajian komunikasi pembangunan banyak sebenarnya. Lalu kajian terdahulunya jika memang nanti akan berubah menjadi penelitian evaluasi, maka perlu cari juga kajian terdahulu yang relevan dengan model penelitian evaluasi. Karena yang sudah ditemukan saat ini itu, yang sudah dipaparkan adalah rata-rata deskriptif semua. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif sepertinya. Tapi yang evaluasi belum ada. Kalau nanti arahnya pada kajian penelitian evaluasi, maka carilah kajian terdahulu yang memang juga bentuknya adalah penelitian evaluasi. Lalu di metodologi penelitian mungkin perlu menambahkan observasi terhadap model komunikasi yang sudah digunakan Pemda terkait penanganan sampah. Jadi observasi yang ada itu baru pada pengelolaan sampahnya, tapi model komunikasi yang digunakan belum ada, belum diobservasi itu. Lalu katanya mau pakai triangulasi, tapi triangulasi yang mana? Apa mau pakai semua atau salah satu itu juga belum disebutkan. Lalu juga yang menjadi catatan adalah terkait dengan tujuan dilaksanakannya FGD. Karena sudah ada wawancara, sudah ada observasi, begitu, terus ada lagi FGD.
FGD-nya dipakai untuk apa sebenarnya? Terus kapan dilakukan? Apakah FGD itu untuk menguatkan hasil wawancara atau FGD itu sebelum wawancara? Itu juga perlu disampaikan. Apakah jadi secara metodologi apa sih yang pertama dilakukan? Observasi dulu, wawancara, terus FGD, atau FGD dulu, hasil FGD kemudian digunakan untuk basis menyusun wawancara, observasi, atau gimana? Atau FGD-nya di depan di belakang 2 kali begitu atau gimana? Itu kan belum disampaikan di dalam metodologi penelitian. Lalu untuk bagian tujuan dan dampaknya sepertinya belum ditetapkan sesuai dengan juknis. Karena tujuan dan dampak itu sepertinya kalau di juknis diletakkannya setelah rumusan masalah. Nah, nanti silahkan diperbaiki lagi sesuai dengan panduan yang ada tertera di dalam juknis bantuan SBK di tahun 2026. Untuk anggaran, nah perlu dipertimbangkan anggaran fotokopi dan penjilitan karena sekarang sepertinya zamannya sudah paperless dan agak besar itu anggarannya. Jadi kalau dibaca-baca agak gede itu. Jadi sebaiknya diganti dengan yang lain loh. Jadi itemnya jangan di anggaran fotokopi dan penjilitan. Terus untuk sewa mobil mungkin perlu dipertimbangkan lagi karena skop penelitiannya hanya lokal Wonogiri itu sampai hampir 15 juta hanya untuk sewa mobil. Jadi mungkin lebih baik diganti dengan yang lain. Lebih baik menambahkan anggaran untuk penerjemahan artikel dan publikasinya dinaikkan, jangan di Sinta 4. Naik ke Sinta 2 gitu kan lebih berkelas gitu. Dan itu bisa tuh jadi penerjemahan artikel berapa, publikasi berapa, itu kan bisa lebih baik diarahkan ke sana kan lebih bermanfaat tuh ketimbang hanya untuk sewa mobil dan lain sebagainya. Terus walaupun ini basisnya SBK, tapi mungkin RAB-nya perlu disusun secara rasional dan tidak terlalu berlebihan. Demikian ya, secara umum begitu. Overview mengenai satu proposal yang sudah dikirimkan di Google Drive itu, mudah-mudahan bisa menjadi masukan pada yang bersangkutan, ataupun juga menjadi gambaran pada teman-teman nanti pada saat akan menyusun proposal yang akan diajukan di bantuan 2024. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali tadi penyampaian materi dari Pak Anwar Dhani mengenai klinik proposal pada hari ini. Ada beberapa poin yang dapat kita catat, pertama mengenai syarat-syarat khusus yang dapat dilihat oleh Bapak Ibu semuanya, kemudian mengenai mekanisme pengusulan, kemudian hal-hal teknis yang harus diperhatikan ketika mengajukan proposal, kemudian adanya cek similarity, dan memahami petunjuk teknis bagaimana dalam penguploadan ataupun dalam memberikan proposal kepada akun yang telah disediakan. Nah, selanjutnya kami mengajak atau memberikan ruang kepada Bapak Ibu dosen semuanya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Anwar Dhani. Mungkin 3 dulu ya Pak ya, di awal ini. Oke, silakan untuk Ibu Bapak dosen semuanya bisa mengajukan pertanyaan, raise hand, ataupun melalui kolom chat di Zoom kita pada hari ini. Ayo ya Mas, satu ya Mas. Nah, silakan Bu Nadiro. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Dhani sudah berkenan bergabung bersama kami. Kami juga ingin belajar banyak ya, karena memang di STEMAS Wonogiri ini berapa kali sebenarnya ada beberapa dosen yang sudah sampai tahap wawancara. Kemudian kandas di situ. Yang baru berapa kali ya? 3 kali Bu Eka, Bu Intan dan tim kami, tim saya waktu itu alhamdulillah dapatnya pengabdian. Kalau yang 2 itu penelitian semua, Bu Intan dan Bu Eka itu penelitian semua. Nah, kami ingin selain tadi ya yang sudah jenengan sampaikan itu, apa sih yang sebenarnya ketika wawancara itu harus bisa kami yakinkan kepada para reviewer agar apa ya, karya teman-teman, proposal teman-teman itu bisa nembus gitu, bisa lolos gitu ya. Karena sudah sampai tahap wawancara, kayaknya kan sayang sekali ya, sudah sampai tahap itu. Nah itu apa saja Pak yang perlu kami istilah teman-teman bersama persiapkan untuk itu. Terus tadi kadang kami kendala seperti ini Pak, apa ketika kita mau menuliskan itu apa ya, ada syarat yang harus doktor.
Nah, di kami kan memang dokter masih terbatas. Memang apa kemungkinan yang bisa kami lakukan adalah kolaborasi dengan pihak lain. Tapi kemarin memang dari kami ada yang kolaborasi dengan pihak lain agak kurang apa ya, kurang berdampak baik. Ada sesuatu lah. Nah, itu bagaimana tipsnya Pak biar kita mencari dapat partner yang benar-benar dengan sudah berpengalaman, dapat partner yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan ya sampai akhir itu benar-benar asik untuk ini ya jalan bersama gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di tahun lalu Bu ya, yang lolos sampai wawancara tahun kapan? Tahun 2024 atau tahun lalu? Kemarin ada, sebelumnya juga ada Pak. Jadi kalau 2024 itu kan mekanismenya agak berbeda. Kalau di 2024 itu ada review substansi dulu, baru kemudian wawancara. Tapi di 2025 itu kan, dan tahun ini juga sama begitu, sama dengan 2024, itu tahapannya dipangkas. Jadi ada klaster yang hanya tidak melakukan wawancara, hanya substansi. Lalu kemudian ada klaster yang tidak menggunakan substansi, lalu langsung ke wawancara. Ada yang model itu, Bu. Jadi kalau di Juknis itu kita bisa lihat, sebentar saya bukakan Juknis itu. Jadi ini saya coba cek di Timas. Berarti yang pernah dapat ada 3 orang Bu ya, penelitian 1 tahun 2022. Terus untuk pengabdian ada 2 kali ya, 2022 1, 2023 1. Sebentar, kalau Juknisnya itu di halaman berapa? Mekanisme. Izin Pak wawancara yang wawancara tahun 2024. Kalau 2025 enggak? 4 ya. Kalau 4 itu kan prosesnya substansi dulu, review substansi. Setelah review substansi baru kemudian dilanjutkan ke wawancara. Nah, kalau di tahap yang 2024 itu wawancara itu tidak bicara mengenai substansi lagi, tapi bicara mengenai kesiapan para pengusul itu Bu. Jadi agak berbeda. Jadi kalau di substansi itu yang dibedah adalah proposalnya, kalau di tahap wawancara itu yang ingin diyakinkan itu orangnya. Orangnya betul-betul siap untuk meneliti ini enggak, menguasai enggak topik yang sedang mau diteliti oleh dia, punya record enggak. Jadi arahnya ke validasi orangnya, ke timnya. Itu kalau wawancara. Nah, kalau di tahun 2025 dan 2026 yang akan berlangsung besok ini, itu tahapannya diperpendek, Bu. Jadi ada klaster yang tidak sampai ke wawancara, dia hanya substansi aja. Jadi tidak ada wawancaranya. Jadi 3 klaster yang pertama itu yang pembinaan kapasitas, lalu kemudian pengembangan program studi dan interdisipliner itu tidak ada wawancaranya. Dia hanya menilai proposalnya aja, maka proposalnya harus bagus banget. Nah, tapi untuk klaster yang dikompetisikan antara PTKIN dan PTKIS, yang sebentar ya, klaster yang ini ya, yang Dudi, lalu kemudian kolaborasi antar perguruan tinggi, kolaborasi internasional dan pengembangan kajian keislaman, itu nanti tahapannya dia langsung wawancara, tidak ada substansinya. Jadi nanti setelah submit, des evaluasi, ini di tahap 2 ya, des evaluasi, administrasi, dan lain sebagainya. Setelah ini lolos, maka langsung ke penetapan nomine. Di penetapan nomine nanti langsung akan lanjut ke tahap presentasi. Jadi tidak ada penilaian substansinya. Nah, karena substansinya belum dinilai, maka dalam proses presentasinya nanti yang akan dinilai 2 hal. 1, kualitas proposalnya, yang kedua adalah kesiapan timnya. Agak berbeda dengan tahun 2024. Di 2024 itu substansinya udah dinilai. Maka pada saat penilaian presentasi yang dinilai adalah kesiapan timnya untuk melakukan proses penelitian. Jadi agak berbeda.
Kalau di 2025 dan 2026 yang akan jalan besok, itu untuk klaster yang selain yang 3 pertama, akan ada wawancara atau presentasi, tapi tanpa penilaian substansi sebelumnya. Maka nanti kalau memang mau mengajukan di klaster yang ini ya, yang ada PTKIN dan PTKIS-nya ini, nanti akan ada tahap wawancaranya. Tapi kalau untuk yang 3 pertama ini, itu tidak ada wawancaranya. Nanti dia langsung penilaian substansi saja. Demikian itu. Lalu satu lagi tadi terkait dengan bagaimana memilih partner gitu ya. Kalau saya pribadi sih melihatnya begini ya. Jadi satu terkait dengan kolega. Jadi hubungan kita dengan kolega atau teman atau rekan yang mengajak kita itu gimana hubungannya? Apakah baru kenal saja atau teman ketika kuliah dahulu atau karena kenalan sesama kampus atau yang gimana? Itu juga mungkin berpengaruh itu. Nah, tapi kalau memang baru kenal dengan orang lalu kemudian diajak, maka bisa dilihat dulu recordnya. Di Litab Bimas kan kita sediakan recordnya. Bapak Ibu bisa melihat recordnya. Umpamanya kita kan bisa cari di direktori data. Direktori data, lalu kemudian kita cari penelitinya. Siapa sih namanya? Umpamanya salah satu nih, umpamanya seperti umpamanya nih ya, begini. Nah, nanti kan ada, oh ketemu satu orang. Nanti kita bisa lihat detailnya. Di Litab Bimas tersedia. Nanti orang ini sudah pernah dapat berapa kali. Nah, hibah yang pernah dia terima apa aja tuh. Nah, kalau ini kan banyak dia. Ada klaster-klaster 2024. Begitu. Jadi bisa dilihat recordnya dulu Ibu. Jadi nanti bisa dilihat, oh ini ada, dia pernah dapat sering nih. Terus dia juga modelnya berkelompok, pokoknya yang ini. Kan kita bisa lihat. Tapi ini juga nggak menjamin sebenarnya, karena baik tidaknya orang kan ya kita tidak bisa menjamin berdasarkan record ini aja, tapi berdasarkan dari sini kita bisa lihat, oh dia melibatkan banyak orang sebenarnya nih, 1, 2, 3, bahkan ada yang dari luar negeri. Masa sudah melibatkan orang luar negeri itu bermasalah kan? Ya begitu Bu. Jadi mungkin bisa dilihat dulu recordnya, bisa tanya-tanya dulu ke orang lain juga, tapi itu juga tidak akan menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan memunculkan masalah dalam proses kerjasama penelitiannya. Kalau menurut saya sih yang paling mendekati dan paling mudah untuk dilakukan proses mencari orang itu ya di jejaring kita sendiri yang memang sudah terbentuk lama, umpamanya teman kuliah, kenalan mungkin teman sekolah ataupun yang lainnya, itu mungkin akan lebih aman ya. Demikian Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, satu pertanyaan sudah masuk. Silakan Bapak Ibu dosen lainnya yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan, kami persilakan mengenai proposal yang mungkin sudah dibikin tapi belum disubmit di link Google Drive. Mungkin boleh nanti minta masukan kepada Pak Anwar Dhani. Saya boleh lagi ya? Ya, monggo Ibu. Bapak, rencana kan kami mau internal kampus aja ya. Tadi saya sangat senang mendengar ketika ada yang Bapak sampaikan bahwasanya nanti langsung tidak ada wawancara. Penilaian substansi langsung. Nah, kemarin saya juga sudah sempat WA dengan terkait rencana judul kami. Emang belum selesai. Itu tentang inovasi cantik surga untuk mengatasi stunting. Nah, tadi saya lihat di protas ya, itu ada 7 yang Ya. ya mau petunjuk dan arahan Pak, maksudnya apakah itu kalau dari segi judul sudah masuk Topik ya. Nggih, apa itu bisa dimasukkan ke ekoteologi atau mungkin karena
itu kebanyakan memang pemberdayaan keluarga dengan misalnya nanam tanaman-tanaman apa sayur-sayuran, obat-obatan apa keluarga, terus kemudian beternak apa ikan di rumah masing-masing, ayam dan lain sebagainya gitu, Bapak. Kalau arahnya pada pemberdayaan lebih baik di pengabdian saja, Ibu, jangan di penelitian. Oh, baik, baik, Mungkin baik. lebih, mungkin lebih pas nanti di saat klaster pengabdian. Nah, kalau sekarang kan PKM belum dibuka. Hmm. Mungkin nanti masih setelah selesai yang penelitian baru akan dibuka untuk yang PKM dan publikasi. Jadi kalau arahnya pada pemberdayaan, aktivitas bagaimana pengembangan di masyarakat, mungkin lebih pas dan lebih cocok nanti di PKM saja. Baik, Pak. Pak Amir monggo loh, Pak Amir. Ngomong ada pakar. Oke, siap. Bu, terima kasih. Mohon izin Mas Kadafi, saya bertanya kepada Pak Anwar Dhani, ya. Oke, monggo Pak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih ini sudah memberikan pencerahan terkait bantuan Tabdimas di tahun 2026, Bapak. Eh, yang ingin kami tanyakan terkait Bapak, apa itu untuk yang bantuan penelitian dasar pembinaan kapasitas itu diterangkan bahwa untuk pengusul hanya untuk jabatan fungsional asisten ahli bagi dosen atau yang menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya. Artinya itu misalnya lektor itu apa memungkinkan untuk daftar di situ nggak Bapak? Itu yang Kalau pertama. Nggih. yang pertama, oke. Kemudian yang kedua terkait penelitian yang istilahnya itu menarik. Menurut jenengan kira-kira kalau itu penelitiannya kuantitatif itu kira-kira memungkinkan apa buatan gitu? Kalau saya lihat kan kemarin Hmm, teman-teman yang di STIMAS itu kan rata-rata kualitatif ngaten. kualitatif ya. Nggih, kualitatif. Misalnya kuantitatif ngaten pripun ngaten. Hmm, Oke, terima kasih Bapak. oke, oke, baik. Kalau sudah lektor, sudah tidak bisa di pembinaan kapasitas, Pak. Jadi pembinaan kapasitas itu memang dikhususkan bagi dosen baru, maka disebut sebagai pembinaan kapasitas agar orang yang baru menjadi dosen itu dapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Maka di situ tidak boleh berkelompok karena memang fokusnya untuk dirinya saja. Maka kalau sudah lektor harusnya sih naik ke kelas yang lebih tinggi di pengembangan program studi atau di interdisipliner. Arahnya ke sana ya. Eh, Lalu kalau penelitian kuantitatif sebenarnya banyak juga sebenarnya kuantitatif itu. Jadi eh, coba ya kita cek tahun 2025. Ini Bapak Ibu bisa ngecek juga sebenarnya. Kalau mau nyoba ini saya cuma demokan agar Bapak Ibu juga bisa ngecek sendiri informasinya. Tahun 2025 ya. Coba ini ada topik bantuan umpamanya di sini di tahun 2025 pengaruh. Kan biasanya pengaruh tuh kalau kuantitatif kan ya. Banyak kok ini. Tuh pengaruh terhadap daya juang, ada interdisipliner, analisis faktor. Ini kan kuanti toh, analisis faktornya harusnya. Terus ini juga kuanti sepertinya dan faktor yang pengaruhnya. Ini kuanti pengaruh penggunaan Google Translate terhadap kualitas terjemahan. Yo, itu juga kuanti. Banyak kok, banyak. Bisa bisa Ji, siap bisa Bapak. dicari. Nah, bisa dicari nanti contoh-contohnya. Ini untuk agar teman-teman juga punya insight lebih bahwa oh ada contoh ada model penelitian begini ya. Oh, ada begini, bagaimana kalau diterapkan di sini dan lain. Bisa dicari. Nanti kalau Bapak Ibu loginnya sebagai pengguna, nanti bisa mengakses sampai ke laporannya ya. Jadi laporannya nanti bisa dilihat. Saya login dulu.
Karena kemarin itu sebenarnya kalau pun ada 4 kali Bapak sudah pengajuan Hmm, di tetap Dimas itu, tapi masih belum rezeki. Istilahnya seperti itulah. ya Kemudian mungkin di tahun 2004 itu kemarin mengajukan lektor, makanya waduh, kalau lektor saya cek nggih, kalau memastikan sih bahwa sudah terlanjur update lektor soalnya gitu ya. kalau cek itu di nggih sudah terlalu lektor dan diupdate di Litab Dimasnya. Waduh, Ya, yes. Gila, ya nggak nggak apa-apa bisa kan kata. berarti Oke. sudah saatnya naik kelas berarti. Ya, jadi banyak kok sebenarnya. Jadi misalnya ini ya, pengembangan program studi nih. Ini kan juga ada nih, walaupun mungkin bidang keilmuannya agak jauh. Tapi Bapak bisa cari sebenarnya banyak kok penelitian yang kuanti itu ini terhadap peningkatan pencegahan bullying. Ini kan kalau ini kita lihat ya, kalau sudah login sebagai peneliti itu kita bisa lihat sampai ke laporannya. Nah, ini ya bisa lihat nih, laporan akademiknya bisa dilihat. Jadi Bapak bisa cari, lihat, oh ada orang yang begini toh yang meneliti, nanti bisa dilihat. Ini bisa dibuka, nanti bisa lihat. Tuh, laporan penelitiannya ada. Ya bisa menjadi bagian yang apa istilahnya ya dalam pola pengembangan itu kan ada model ATM toh, mengamati, meniru, lalu kemudian memodifikasi sesuai kebutuhan tim masing-masing. Banyak bisa silakan dicari ya. Jadi nanti login sebagai peneliti, lalu buka direktori data, nanti di bagian ini topik bantuan gitu. Nanti dia akan dipilah tahun per tahun. 2024 bisa, 2025 apa, mau mencari topik tentang apa gitu. Pokoknya terkait MBG ini. Siapa sih MBG yang sudah diteliti tahun lalu? Oh, Lumayan ada 5 yang sudah meneliti MBG. hmm. Ekoteologi. Banyak tuh ekoteologi Untuk tahun anu lalu. Bapak, napa niku bantuan terkait penelitian terapan kajian strategis nasional itu loh Bapak. Itu kan Mm-mm. napa niku anggotanya kan 3 dan nah, kemudian Mm-mm. dari masing-masing anggota itu nanti misalnya Tapi itu dari nggak dibuka untuk yang berbagai PPKS loh Pak. oh tidak dibuka untuk yang PTKS gini Nggak, kok. terapan kajian nasional itu hanya untuk Oh, PTKIN ini. Nah, iya, Bapak iya, mungkin iya. perlu mengecek di sini di klaster Oke, oke, bantuan. oke. Jadi Siap, siap, nanti siap. kalau jadi yang tersedia itu dia dicek untuk teman-teman yang PTKIS nih. Nah, kan karena ini yang kelola Diktis ya. Kalau yang ini kan pengelolanya masing-masing kampus. Itu terserah mereka mau buka yang mana, tapi tersedia klaster tersebut. Seperti Oh, juga penelitian pengembangan pendidikan tinggi itu di Diktis tidak ada karena itu khusus untuk kampus masing-masing. PTKS. Betul. Sama dengan ini terapan kajian strategis nasional itu ya nanti ketuanya harus dari PTKIN dan berdasarkan anggaran di PTKIN masing-masing. Kalau yang diselenggarakan untuk Dikti oleh Diktis untuk PTKIS itu ini Bapak bisa lihat di bagian sini. Siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Nanti Ilmunya. tadi Baik, terima kasih Pak Amir untuk jawabannya. Bapak Ibu dosen lainnya yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo yang lain Pak Ibu. Bu Intan atau Bu Lina Oh, yang Pak sudah ini Pak, menyiapkan proposal penelitian, terkait yang atau terblokir Bapak. Bu Dewi, boleh Bu? Kalau yang terblokir itu gimana ya Pak? Maksudnya gara-garanya ya memang sih ketika link sudah ada bisa terbuka blokirnya. Nggak ada solusi lain ya Pak? Harus memang terpenuhi itu ya? Harus ya sudah. tergantung blokirnya kenapa Bu. Kalau terblokirnya hanya karena belum mengisi abstrak, belum mengisi logbook, ya silahkan diisi saja. Tapi terblokirnya kalau memang belum mengisi publikasi, silahkan segera diisi, lalu kemudian lapor, nanti agar divalidasi.
isiannya apakah sesuai dengan ketentuan juknis atau tidak. Iya, ini relasi ada yang satu kampus tuh gara-gara Scopusnya belum keluar linknya itu loh Pak. Apa belum Oh, jadi dia tahun berapa Bu? Tahun 2023. iya betul, barang saya 2023. Bantuannya 2023 ya. Betul. Hmm, ya menunggu dulu. Kalau sudah publish baru bisa dipublikasikan kan. Tagihannya kan sudah 3 tahun. Harusnya sih sudah selesai. Oh, iya, heeh. Terus ini Pak, bagi teman-teman yang sudah asisten ahli kan bisa membuat akun untuk apa Litap Dimas, akun di Litap Dimas. Hmm. Nah, itu biasanya berapa lama untuk mendapatkan ACC ya Pak? Ketika mereka baru mendaftar. Oh, kalau itu saya tidak bisa menyebut berapa harinya, Bu. Jadi karena yang melakukan validasi kan teman-teman di Jakarta. Kalau memang sedang sepi, tidak banyak yang mengajukan, biasanya sih cepat. Tapi kalau memang sedang crowded, ya biasanya nunggu 2-3 hari mungkin sudah selesai. Baik Pak. Oke. Atau kalau mau agak cepat nanti bisa kontak aja langsung tim validatornya, nanti bisa disampaikan bahwa ini sudah mengajukan sekian hari, belum di ACC, belum ada apa istilahnya, belum ada koreksinya juga jika salah gitu, nanti bisa dikontak. Baik Pak, nanti saya coba komunikasikan dengan teman-teman yang asisten ahli yang kemarin sudah apa mendaftar, Oke. apa udah dapat balasan belum? Gitu. Karena dulu Ini kami sih juga, saya cek tinggal 72 yang belum divalidasi. Kemarin masih hampir 200 lebih, berarti sudah hampir sekian ratus yang sudah dibereskan. Ini tinggal 72 pengusul yang belum dibereskan. Nah, mungkin harusnya mungkin 1-2 hari sudah beres. baik Pak. Monggo Bu Dewi, Bu Lina, kalau ada yang mau disampaikan, Pak Asep atau Pak Rohman dan lainnya. Pengajuan ini loh, status pengguna. Monggo yang lain, kalau ada yang mau disampaikan ke Pak Anwar Dhani. Izin Bu. Silakan Bu Lina. Izin Pak Anwar. Oke, monggo. Intinya apa? Oke, monggo, silakan Ibu. Apakah dikasih tips untuk yang dalam waktu dekat ini, untuk yang periode ini kami bisa diarahkan kemana gitu? Gimana Bu? Agak kurang jelas suaranya. Bu, ini zoomnya dari HP Pak Asep. Suaranya putus-putus Bu Lina. Mungkin di Zoom lainnya suaranya dikecilkan terlebih dahulu, Bu. Supaya tidak masuk. Monggo Bu Lina. Halo, yang di sekitar Bu Lina silakan disampaikan apa yang Bu Lina ini, atau di chat aja nggak apa-apa.
Oke, Bu, silakan melalui room chat boleh. Oke, yang potensial tahun ini ya salah satu dari 7 eh, topik itu, Bu. Karena topik prioritasnya dari yang tahun ini yaitu 7 hal yang saya sampaikan tadi di awal itu. Dari ekoteologi sampai sekolah rakyat, itu menjadi fokus topik yang menjadi prioritas di bantuan tahun 2026 ini. Jadi ekoteologi, kurikulum berbasis cinta, moderasi beragama, digital Islam, integrasi Islam dan sains, kajian manuskrip, dan sekolah rakyat. Nah, tinggal itu nanti dihubungkan dengan eh, bidang keahlian Bapak Ibu masing-masing. Karena itu kan umum ya. Jadi seperti sekolah rakyat itu bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi, ya, kurikulumnya seperti apa. Kalau teman-teman dari tarbiyah atau umpamanya kalau teman-teman yang hukum ya bisa masuk ke ranah digital Islam, umpamanya bagaimana wilayah-wilayah eh, digital yang mungkin perlu dipertanyakan secara hukum Islamnya gimana dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan bidang keahlian Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti tinggal merumuskan apa topiknya yang sesuai, lalu kemudian ya tentu ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya kan tidak bisa seperti itu. Demikian. Kalau pertanyaan bagaimana triknya atau tipsnya agar dapat bantuan, ya yang jelas ya harus satu baca juknis itu. Normatifnya begitu, baca juknis, jadi lalu perhatikan petunjuknya, jangan keliru secara administratif, artinya ya proposalnya eman-eman sudah bagus disusun tapi gagal administratif, ya, percuma kan. Lalu jangan submit mendekati akhir waktu, kalau akhir waktu nanti lemot sehingga bisa gagal, ya jangan apa istilahnya ya jangan terlalu skripsi. Kadang-kadang tuh ada yang bikin proposal mirip kayak anak S1 gitu. Jadi ya agak naik kelas lah. Sudah dosen kan, sudah S2. Jadi jangan terlalu skripsi itu salah satunya. Jadi kalau mau kuantitatif ya mungkin variabelnya diperbanyak, model analisisnya mungkin yang pakai yang baru, pakai SEM atau yang lain gitu. Jadi ya lebih layak lah gitu istilahnya. Karena nanti kan itu yang menjadi proses bagian dari penilaian, terutama untuk 3 klaster tersebut kan nggak ada presentasinya. Karena dia tanpa presentasi, maka yang dinilai betul-betul adalah proposalnya saja. Gitu. Nah, di beberapa kasus itu memang ada teman-teman yang jeli melihat ya. Jadi ada yang beberapa tahun itu dapat terus gitu. Kenapa kok dapat terus? Karena dia fokus di kajian mengenai gender. Walaupun tidak ada menjadi topik ini ya, topik prioritas, tapi isu gender itu kan menjadi sesuatu yang menarik tuh untuk diteliti. Namanya di MBG itu kebanyakan yang terlibat dalam prosesnya cowok apa cewek, gitu. Kan bisa diteliti itu sebenarnya dalam proses pengelolaan MBG, namanya dia lebih dominan melibatkan cowok apa cewek kalau mau diteliti ya. Tapi itu balik lagi pada masing-masing bidang keilmuannya apa. Tapi memang ada, saya melihat ada tren gitu beberapa teman-teman yang mungkin dia jeli melihat, maka dia mengembangkan roadmap penelitian, jadi hampir tiap tahun dapat, tapi ya fokusnya di situ, tetap di gender gitu. Tapi dihubungkan dengan kadang-kadang di pendidikan, kadang-kadang di sosial masyarakat, jadi topik dia berlanjut, topik penelitiannya berlanjut. Jadi mungkin perlu juga teman-teman
menyusun roadmap tuh agar bisa punya punya arah yang jelas mau mengembangkan keahlian di mana, bidang keahlian yang akan dikembangkan lewat bantuan penelitian ini apa saja. Demikian, Ibu Rustina. Baik, terima kasih Pak Nurdani atas jawabannya. Bagaimana Bu Rustina? Sudah cukup atau masih ada yang mengganjal? Sebelumnya kami menghimbau untuk Bapak Ibu dosen semuanya, jangan lupa mengisi daftar hadir di link flyer yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Nanti akan kami kirimkan juga sertifikat penghargaan dari kegiatan pada hari ini. Baik, bagi Bapak Ibu dosen yang masih ingin mengajukan pertanyaan, kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya. Pak, boleh tanya lagi. Ini Pak, tadi yang terkait arahan Bapak untuk bikin, mohon izin ya Mas Kadafi. Oke. Tadi yang terkait arahan Ya, Bu. Bapak untuk nunggu tadi yang judul saya itu untuk pos pemberdayaan PKM saja. Begini Pak, Oke. bisa enggak misalnya kan kadang ada satu kegiatan yang bisa kita istilahnya bisa untuk penelitian dan pengabdian. Kalau misalnya ini dicoba dulu untuk pengajuan penelitian dengan judul Inovasi Canting Surga sebagai pendekatan ekologi untuk pencegahan stunting bisa enggak ya Pak? Maksudnya mau ikhtiar dulu untuk penelitian gitu Pak. Ya monggo aja Bu, tinggal nanti dirumuskan arahnya pada penelitian, bukan di pengabdian. Baik. Kan proposal penelitian dan pengabdian itu beda toh. Betul. Makanya nanti ya diarahkan pada penelitian, ya monggo bisa. Soalnya nanti daripada Mau R&D toh. belum Kalau melihat judulnya sih kayaknya mau R&D itu kayaknya. Jadi ingin bikin satu produk kan namanya. Nama produknya adalah inovasi canting itu. itu sebenarnya sudah ada Pak di Desa Slokurutno. Dan kemarin memang terpilih sebagai juara 1 untuk inovasi Wonogiri Award di desa itu, di Desa Slokurutno. Nah, tinggal nanti yang mau diteliti apanya. Baik. Kalau dia barangnya sudah ada, yang mau diteliti apanya gitu. Tapi kalau barangnya belum ada kan kita mau bikin barang tuh. Ya, betul. Nah, bisa R&D. Tapi kalau barangnya sudah ada, maka fokusnya apa? Kalau biar bisa diimplementasikan di wilayah lain maksudnya apa ya? Ya, berarti model direplikasi gitu modelnya kan. Berarti kan arahnya di penyusunan konsepnya gimana agar bisa ditiru oleh orang, step-stepnya apa. Kalau mau ditiru di tempat lain, maka dia harus memulai dari mana. Mungkin arahnya ke sana. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai proposal penelitian dan pengabdian masyarakat untuk Kitab Dimas ini? Kami persilahkan. Mbak Intan, barangkali Mbak Intan mau ini Mbak Intan. Mbak Mutia. Pak Dr. Asep, mungkin. Memang kadang beberapa teman itu khawatir Pak kalau mau mengajukan ya karena ada yang seperti Pak Amir 4 kali memang nggak lolos gitu ya. Jadi kadang sudah ada kadang itu loh kok sudah berapa kali ngajukan kok nggak lolos gitu Pak. Jadi kadang tuh timbul tanda kutip males oke gitu loh Pak. Jadi untuk menumbuhkan semangat itu tetap terjaga. Apa yang baiknya kita lakukan bersama-sama gitu loh Pak. Jadi
Teman-teman tuh kadang aras dalam bahasanya ini aras-arasan kalau mau ngajukan tuh, Allah saingannya udah ini banyak terus kemudian kadang sudah sampai step ini kemudian gagal lagi gitu loh Pak. Gitu Pak. Mbak Windari, Bu Dewi, monggo. Menyimak. Monggo Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau ada yang mau disampaikan ke Pak Anwar Dhani, ngomong ada di Eh, ya apa yang disampaikan Bu Nadira tadi ya saya juga merasakannya. Bu Dewi, Jelas. Bu Dewi sudah sampai wawancara ya Bu ya dulu ya Bu ya. Iya, udah sampai wawancara juga enggak lanjut. Mbak Lina semangat. Lina ini beberapa kali juga. Di klaster apa Bu sampai wawancara? Yang waktu AA, Mbak, waktu itu penelitian. Iya, Oh, AA pembinaan kapasitas wawancara. Iya, Mbak. Itu wawancara Pak, awal-awal itu. Oh, yang lama berarti Bu. Ya betul. Memang dulu pernah ada mekanisme begitu, cuma sejak 2024 sepertinya sudah dipotong, sudah tidak tidak sekrodit itulah karena sudah ada proses penyederhanaan. Jadi ada klaster yang hanya wawancara, tidak perlu substansi, ada yang hanya substansi, tidak perlu wawancara. Sudah ikut pelatihannya beberapa hari juga, Pak, itu, Pak. Alhamdulillah dapat pelatihannya. Ikut short course ya? Iya, ada pelatihan pembekalan menulisnya itu, Pak. Short course itu. Iya. Tapi yang tahun lalu itu memang banyak yang gagal. Dalam arti bukan karena proposalnya jelek, tapi karena memang jumlah yang bisa diberikan memang terpotong banyak. Jadi terpotongnya itu hampir 60%. Maka biasanya kalau seperti pembinaan kapasitas itu kan bisa sampai 500 penerima toh. Nah, tahun lalu kan hanya sekitar 200 yang bisa di-cover. Jadi jauh sekali memang. Karena yang anggarannya dipotong itu tadi Bu. Kalau tahun ini kita belum tahu karena belum dipotong. Nah, sementara ini sih masih optimis bisa banyak. Tapi kita belum tahu apakah besok-besok akan kena potong lagi atau enggak. Kita belum bisa memastikan itu. Mbak Mutia monggo Mbak, kalau mau ada yang ditanyakan Mbak Mutia. Belum ada, Bu. Pak Fadila, Mas Novan, Mas Maulana. Mas Maulana biasanya aktif ini Pak. Ini tumben diam ini Pak. Mas Maulana monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi di kami ada beberapa asisten ahli yang memang belum punya akunnya Pak. Kemarin memang sudah kami dorong untuk mendaftar. Tapi memang kami belum tahu tindak lanjutnya apa sudah di ACC atau belum gitu. Kalau yang terblokir masih satu yang terblokir karena tadi linknya belum link Google tagihannya belum tagihannya belum beres ya harus beres dulu Bu. Ya, betul. Jadi masih terkendala itu yang harapannya nanti Januari ini sudah keluar linknya jadi nanti biar kalau tadi Bapak sampaikan bahwasannya sampai diundur lagi sampai 15 hari harapannya nanti bisa ikut gitu karena itu lolos bareng saya 2023. Jadi betul tadi Pak, pengabdian 2, penelitian 2 yang di STIMAS baru lolos itu. Kalau arahan Bapak mendingan itu ke penelitian atau pengabdian ya Pak? Karena ada teman yang bercerita enak penelitian gitu. Tapi kemarin memang saya di pengabdian tahun 2023 di pengabdian. Jadi saya belum pernah yang di penelitian. Mungkin ada plus minusnya ya. Ya beda-beda Bu.
Monggo lah teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, mumpung ada Pak Anwar Dhani, mumpung ada kesempatan untuk bertanya, untuk apa diskusi, dimanfaatkan. Mbak Fadila, kalau ada yang mau disampaikan, Mbak Fatma, Mas Noval, monggo silakan Mas Noval. Kalau ada yang mau dicurhatkan, boleh bertanya, nggak apa-apa. Saya Monggo rasa Pak Ali Mabuk. saya rasa belum ada, Bu. Pak Ali Mabuk, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Kalau yang untuk dokter-dokter juga tetap harus melalui proses AANJ, Pak. Minimal AANJ untuk mendapatkan akun tetap Dimas, nggih. Nggih. Sebab di kami ada dokter 2 yang belum mengurus itu. Nanti nunggu AA-nya karena baru. Baik, masih apa sudah tidak ada lagi yang Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya? Bapak, ini nanti mau izin kalau misalnya pun Zoom ini selesai, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mengirimkan proposalnya, nanti minta ini ya Pak, maksudnya minta untuk masukan-masukan ya Pak. Soalnya silakan Ibu. Baik, baik. Karena memang kemarin beberapa hari sejak tanggal 22 apa 20 ya sampai tanggal 26 kemarin yang lektor itu kemarin yang sudah serdos pada garap BKD. BKD. Nggih, meskipun BKD itu ya rutin tapi tetap aja butuh waktu karena memang masing-masing dosen yang ini ya yang untuk mengisinya. Jadi nanti harapannya setelah ini kami bisa yang belum upload proposal bisa upload dan bisa mendapatkan masukan dari jenengan. Kemudian tadi yang sudah diupload, terima kasih untuk masukan-masukannya karena memang benar tadi perlu kita memang perlu pendampingan karena masih dalam tahap tadi proses-proses untuk terus belajar gitu Bapak. Nggih, monggo. Baik, Bu Nadiro, kita cukupkan atau masih ada Ibu Ya, dosen tidak apa-apa, Bapak Pak. Ibu? Tidak apa-apa, Mas Kadafi. Nanti kalau yang sudah selesai proposalnya bisa di-upload ke mana? Upload ke Google Drive, biar nanti dapat masukan dari Pak Anwar Dhani. Begitu nggak, Pak? Nggih. Paling tidak tadi Baik. teman-teman sudah dapat masukan dari Pak Anwar Dhani untuk bisa ngecek penelitian atau pengabdiannya terdahulu ya nggak Pak? Karya-karya yang sudah proposal-proposal yang sudah pernah di ACC gitu. Jadi ternyata bisa diakses siapapun ya Pak. Nggih, bisa diakses oleh siapa aja, Bu. Ya, karena anggapan kita kan selama ini seringnya cuma lihat punya kita sendiri, tidak bisa mengakses punya orang lain gitu. Jadi Enggak bisa. Paling hanya lihat semua. pengumuman-pengumumannya gitu. Baik-baik. Tadi udah dapat masukan-masukan dari Pak Anwar Dhani. Gitu. Gitu Mas Kadafi, monggo jika ada yang mau jika mau ditutup nggak apa-apa nanti biar teman-teman gas menggarap untuk proposalnya gitu. Baik, Bu Nadiro, terima kasih. Sebelumnya kami memohon kepada Pak Anwar Dhani untuk nanti bisa mengirimkan materi pada hari ini di kolom chat kita. Oke, mungkin ada closing statement Pak dari Pak Anwar Dhani untuk kegiatan pada hari ini. Kami persilakan Pak. Gimana ya? Jadi saya melihat pola begini ya. Kalau pernah dapat satu kali, itu nanti teman-teman pun tahu caranya gimana. Nanti akan lebih mudah lagi untuk mengajukan dan dapat lagi, begitu. Jadi kalau belum pernah dapat, ya jangan patah semangat, ajukan saja proposalnya, siapa tahu nanti bisa dapat. Karena saya melihat pola begitu ya, ada teman-teman yang belum pernah dapat, terus dapat sekali, terus dia tahu caranya, oh ternyata kalau mau dapat tuh begini caranya. Makanya tadi saya singgung ada teman tuh yang di PT KIS juga,
Jadi dia menemukan celah gitu. Jadi ternyata kalau topiknya mengenai gender itu cenderung lebih mudah dapat gitu. Sehingga hampir tiap tahun dapat lagi. Dan memang topiknya tidak geser gitu, tetap di gender, hanya tinggal dihubungkan ada yang di gender di pesantren, gender di madrasah, gender di masyarakat gitu. Jadi dia tidak pindah, tetap di topik itu karena menurut dia ini yang punya peluang besar nih. Nah, untuk dapat ke sana ya tentu dia setelah sekian kali mengajukan proposal, tidak hanya satu dua kali. Jadi untuk bisa menemukan celahnya itu ya kita harus berusaha untuk bisa maju terus. Tapi kalau kemudian kita terhenti ya tidak akan pernah dapat lagi. Karena yang dapat hanya yang mengajukan. Kalau tidak mengajukan ya tidak dapat. Betul, begitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Anwardhani MSI atas materi pada hari ini. Artinya kita semuanya Bapak Ibu dosen tetap berusaha semaksimal mungkin mencari celah ya, mencari kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, kami mohon kepada Bapak Ibu dosen semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, sudah standby. Bu Fadila untuk siap ya, screenshot ya. Oke, baik. Yang lain ayo Sudah, dilakukan dulu. oke, sudah aktif semua. Ayo diaktifkan dulu. Silakan, Bapak Dr. Asep, Pak Dr. Ali, Bu Dr. Dewi, silakan Bu, diaktifkan kameranya Pak Maulana. Berarti Oke, sudah siap ya? Kita hitung mundur, Bu Fadila. Oke, siap. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin ya. Ada salam SPM nggak itu? Nggak ada ya? Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sudah Bu Fadila? Oke, siap. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ahmad Anwardhani MSI atas materi pada hari ini, kepada Ibu Ketua PPM STM Wonogiri selaku penyelenggara kegiatan, dan Bapak Ibu dosen semuanya, para tendik yang sudah hadir pada kegiatan ini. Kami ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi data dirinya karena sertifikat secara otomatis akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Umar Kadafi, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.